Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terjuarah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada nabi terakhir ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi. Tepatnya di Mekah dan Madinah dengan bahasa Arab ya. Isinya bahasa Arab dan isinya secara global tentang iman, Islam dan ihsan ya, serta bermacam-macam hukum. Di samping meluruskan atau mengoreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Qur'an ini itu difungsikan salah satunya adalah untuk mengoreksi atau memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Apa saja kitab-kitab sebelumnya? Itu kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil hakim shadiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil." Ya. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dengan menurunkan Taurat dan Injil. Maksudnya Al-Quran ini itu membenarkan atau mengoreksi kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Ali Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira yaitu Iqra ya. Iqra bismirabbikaladzi khalaq. Turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya turun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah yang pertama itu akidah dulu ya, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ya, seperti tauhid atau mengesahkan Allah, kemudian meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya akidah ini terkait dengan iman. Kemudian akhlak atau budi pekerti atau adab ya, itu akhlak. Ya, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Terus ibadah. Ibadah ini adalah kegiatan kita untuk menyembah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, ibadah dan ibadah yang lainnya. Terus muamalah ya, yaitu tentang hubungan kita sesama manusia ya. Muamalah, hubungan terhadap sesama manusia. Kemudian juga tarik. Nah, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada tarik ya atau sejarah. Sejarah umat-umat atau orang-orang yang terdahulu. Di samping itu, Allah menurunkan kitab-kitab suci tersebut. Allah juga memberikan suhuf-suhuf kepada sebagian nabinya. Ya. Suhuf itu adalah lembaran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhuf itu adalah hanyalah lembaran-lembarannya. Kalau kitab itu sudah apa namanya? Sudah terbukukan. Nah, namanya juga kitab kan artinya buku. Kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran. Suhuf berisi pedoman ajaran bagi para nabi dan rasul yang menerima suhuf tersebut. Rasul dan nabi yang menerima suhuf adalah seperti Nabi Adam ya, menerima 10 suhuf, 10 lembaran. Suhuf ini ya wahyu Allah juga ya. Terus Nabi Shish menerima 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Nah, selain juga Nabi Musa itu juga menerima kitab Taurat ya. Jadi bedanya suhuf dan Taurat itu adalah kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran. Pada dasarnya atau mula-mulanya isi kitab suci dan suhuf itu isinya sama ya, yaitu mengatur hubungan manusia terhadap Allah. Ya, hablum minallah, kemudian hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan yaitu hablum minal alamin. Tetapi isi kitab yang belakangan lebih sempurna ya, lengkap dan tegas hukum-hukumnya dan bersiap meluruskan kitab-kitab sebelumnya dan bersifat lokal. Nah, kalau Al-Qur'an ini itu sudah bersifat komprehensif ya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat itu bersifat lokal. Seperti kitab Taurat itu hanya untuk umat Nabi Musa saja ya. Seperti Bani Israel. Kitab Injil hanya untuk umat Nabi Isa saja. Tapi kalau kitab Al-Qur'an itu hudal linnas ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah,
Nah, kemudian kitab Al-Qur'an mempunyai fungsi dan tugas ya. Contohnya yaitu meluruskan hal-hal yang diselewengkan oleh pengarang-pengarang atau pengeluk yang sudah jauh dari keasliannya. Maksudnya Al-Qur'an ini adalah meluruskan hal-hal yang disalahkan oleh pengarang-pengarang atau penulis-penulis atau yang mengubah kitab Taurat, Zabur dan Injil. Yang kedua, menghapus hal-hal yang sudah tidak sesuai atau kurang dengan kemampuan umat akhir zaman. Dalam Al-Quran juga menghapus hal-hal yang tidak sesuai pada umat di akhir zaman. Misalnya kan kitab Taurat ini itu kalau dilaksanakan di zaman sekarang itu tidak bisa. Nah, tetapi Al-Quran menghapusnya dan juga Al-Quran menggantinya dengan hal-hal yang lebih sesuai dengan kemampuan umat akhir zaman. Dan juga mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kemudian dibetulkan. Ya, seperti akidah, ya, kedudukan Nabi Isa, ya, akidah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya di kitab lain itu sudah dirubah oleh manusia ya tentang akidah ketuhanan. Nah, kemudian dikoreksi oleh Al-Quran. Terus juga tentang kedudukan Nabi Isa. Nabi Isa dijadikan Tuhan di kitab ini, di kitab yang telah dirubah ya oleh manusia, kitab Injil yang telah dirubah oleh manusia, yaitu Nabi Isa dijadikan Tuhan. Nah, kemudian di dikoreksi oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa hanyalah seorang nabi saja, bukan Tuhan. Kemudian kedudukan malaikat Jibril ya. Kemudian adanya dosa ya. Kemudian adanya penembusan dosa dan hukum yang lain itu dikoreksi ya. Karena ini adalah buatan-buatan manusia saja. Kemudian mentasdikkan ya, dalam Al-Quran banyak kita jumpai kata musaddiqon, artinya membenarkan yang sudah benar dan dilestarikan pengamalannya serta menyalahkan yang salah untuk ditinggalkan. Nah, seperti apa? Seperti beribadah hanya kepada Allah ya. Ini kan tetap dibenarkan. Terus larangan menyembah patung, togut. Terus larangan riba. Ini adalah ajaran-ajaran kita terdahulu yang terus dilestarikan. Terus adanya syariat seperti khitan, hadis besar harus mandi, air kencing najis, daging babi haram, puasa, zakat dan lain-lain itu dilestarikan. Ibadah-ibadah yang dilestarikan ya. Kemudian hal-hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah ya dalam surah Al-Isra ayat 9 ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Terus Ali Imran ayat 3, dia menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil ya. Terus sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu dan kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya ya. Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Ya. Dan tidak mengutus dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Nah, terus dalam surah Al-A'la, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim, kitab-kitab Musa. Nah, itu adalah tentang Al-Quran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.